Iya, Novika pengen banget sekarang bisa ke di sana. Belanda nih ya? Iya betul. Sekarang Iya. jam 8 pagi sudah mulai ada matahari. Wow, jam 8 pagi. Berarti selisih sama kita 6 jam ya? Iya betul, 6 jam. Di sana hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu. Sama hari Minggu, hanya Oh, Indonesia seperti lebih itu. cepat 6 jam. Oh, iya, iya. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan pas jam 2. Jadi kita mulai, saya buka dulu ya Kak Novika. Ya, Jadi monggo. kan Bapak Ibu semua, saya adalah Elizabeth Lily, mewakili FACE dan Sekolah Alam Medan. Rundown acaranya dulu. Jam 2 pas kita akan buka. Kemudian nanti setelah edisi perkenalan dan sebagainya, dan sebelum kakak moderator memperkenalkan, sebelum kakak moderator membuka, kita kasih kesempatan nanti ke kita hebat untuk mempresentasikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh Sekolah Alam Medan. Setelah itu saya serahkan ke Kak Novika ya. Jadi nanti sesinya jam 2.05 dari kita hebat Sekolah Alam Medan, nanti ada Miss Lela, Miss Ria. Kemudian seminar dipandu oleh Kak Novika Purnamasari ya, dan dua pembicara kita yaitu Miss Clara dengan Miss Melva. Nanti saya akan perkenalkan lebih detail. Setelah itu nanti jam 2.45 akan ada question and answer yang dipandu oleh moderator, dan jam 3 mudah-mudahan bisa ditutup kalau pertanyaannya sudah habis ya. Kalau misalnya belum habis, kira-kira boleh perpanjang sampai berapa lama ini ya Kak? Mungkin tidak terlalu lama juga ya. Ya, 15 menit mungkin ya. Iya, 15 menit mungkin ya. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa FACE ini ya, bahwa acara hari ini diselenggarakan oleh FACE yang kepanjangannya itu adalah Family Special Education Center, dan acara kali ini bekerja sama dengan iHomeschooling dengan Sekolah Alam Medan. FACE, Family Special Education Center ini adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan guru untuk anak berkebutuhan khusus dan pendidikan juga kepada orang tua dari keluarga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kegiatannya ini berkisar di bidang seminar, kemudian ada pelatihan online dan pelatihan tatap muka bersertifikat dengan tujuan memperoleh guru yang lebih berkualitas, yang lebih ibaratnya lebih punya hati juga untuk anak-anak kita, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan juga punya visi agar keluarga dan anak-anak bisa lebih berbahagia. Dan di masa pandemi ini, FACE mengadakan seminar, ini adalah seminar yang kesekian kalinya, dan selain untuk menjalankan visinya, juga untuk membantu para guru dan keluarga dari anak-anak berkebutuhan khusus yang terdampak pandemi. Jadi untuk seminar-seminar yang diadakan selama pandemi ini sifatnya donasi, dan saat ini dari hasil kegiatan termasuk seminar hari ini, FACE telah menyalurkan beasiswa kepada beberapa anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah atau ada juga yang putus terapi karena pandemi, dan juga bantuan kepada guru-guru agar tetap dapat bekerja dengan lebih optimal.
Kemudian saya perkenalkan sedikit mengenai homeschooling dan sekolah ala Medan. Mana tahu Bapak Ibu ada yang belum kenal ya. Nah, homeschooling Medan, yaitu posisinya di Medan ya, adalah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang selama ini selain membuka kelas tatap muka, sejak masa pandemi juga membuka kelas online untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian sekolah ala Medan adalah sekolah untuk remaja berkebutuhan khusus yang dilengkapi juga dengan pelatihan kerja untuk para remaja. Nah, sekolah ala Medan ini sejak tahun 2010 telah membuka pelatihan kerja untuk para remaja berkebutuhan khusus dan sampai saat ini telah banyak menghasilkan berbagai produk makanan dan produk non-food. Bahkan setahun lalu sebelum pandemi, beberapa anak sudah bisa bekerja di restoran. Kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh Sekolah Ala Medan sudah dijual ke berbagai kota di Indonesia dan penjualan juga setahu kita sudah melalui 8 sosial media dan 8 marketplace. Nanti produk apa saja akan dijelaskan oleh Kita Hebat. Oke. Ya hari ini kita sangat beruntung ya, Bapak Ibu, kita sangat beruntung. Saya juga sangat beruntung. Teman-teman di sini semua juga sangat beruntung karena kali ini kita dibantu oleh moderator Kanovika Purnamasari, PhD kandidat di Department of Psychology, Education and Child Studies di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Belanda loh ya, bukan Indonesia loh. Jadi kita dipandu dari jauh sekali. Ya, dan kebetulan sekarang kalau di Belanda lagi jam 8 pagi. Bayangin ya. Ini hari Minggu loh. Kanovika bersedia meluangkan waktunya untuk kita di hari Minggu memandu acara ini. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, terima kasih. Saya juga sangat beruntung bisa kenal dengan keluarga besar Sekolah Alam Medan. Saya sangat ingin sekali bisa suatu hari berkunjung ke sana. Iya, saya juga pengen ke sana Kak. Oke, dan juga beberapa peserta seminar hari ini juga dihadiri oleh beberapa rekan dari luar negeri ya, dan nanti akan sebagian teksnya itu berbahasa Inggris untuk menjelaskan isi dari seminar seperti itu. Ya, untuk tidak membuang lebih banyak waktu lagi, saya mempersilahkan Kita Hebat, Miss Lela dengan Miss Ria dan kawan-kawan untuk mengambil alih sebentar, sekitar 10 menit ya, untuk menjelaskan Kita Hebat dan Sekolah Alam Medannya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada host yang sudah menyediakan tempat dan waktu untuk kami untuk memperkenalkan produk-produk Kita Hebat. Saya Lela Simbolon dan teman saya Fioria Sirait. Baik, produk-produk Kita Hebat adalah hasil karya anak-anak istimewa yang berkebutuhan khusus yang didampingi oleh guru ya. Produk tersebut adalah berbahan dasar enzim hasil olahan dari sampah sisa makanan yaitu sayuran atau buah. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, kegunaan enzim banyak di sini ada tempat tinggal juga, membersihkan udara, kebersihan diri, perawatan detoks, rendam kaki juga. Nah, mengapa produk Kita Hebat terbuat dari bahan dasar enzim? Nah, ini hal yang menarik bagi kita ya untuk kita bahas. Nah, inilah yang menjadi perbedaan produk Kita Hebat dengan produk yang di luar sana ya. Apa sih yang perbedaannya? Salah satunya adalah enzim terbuat dari bahan alami sehingga aman dan nyaman untuk digunakan. Produk-produk kita juga tidak mengandung alkohol sehingga tidak berbahaya untuk digunakan bagi
pemilik kulit sensitif ya. Enzim juga memiliki fungsi sebagai karena mudah terurai juga ya Bapak Ibu, jadi gampang untuk dibuat gitu. Kita lihat juga ada di sini EcoGrow ya. Manfaatnya membuat tanaman pangan, tanaman hortikultura juga bunga menjadi sehat dan subur. Di sini ada juga EcoSoap dan ini EcoSoap-nya ada digunakan untuk membersihkan pakaian juga. Ada soya mix salt bar juga with ecoenzym. Ini sabun cuci tangan. Ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini mengandung susu soya ya Bapak Ibu. Baru di sini ada bisa kita lihat Eco Kompos. Manfaatnya boleh kita lihat di layar kita masing-masing. Ini ada juga sampo. Nah, ini sampo ini sangat banyak diminati kalangan ya, sangat banyak diminati. Nah, untuk Bapak Ibu rambutnya lebih mudah diatur atau mengurangi ketombe pada rambut, nah kita bisa pakai produk kita hebat, sampo with ecoenzym ya. Ini dia. Baru sekarang kita boleh lihat cara pembuatan ecoenzym. Kita saksikan bersama-sama ya. Seorang siswa istimewa dari Sekolah Alam Medan berhasil membuat ekoenzim dari fermentasi limbah organik di sekolahnya. Ekoenzim karya Jolin Fania kemudian dijual kepada masyarakat sekitar sekolah yang mulai beralih menggunakan fermentasi organik untuk mencuci tangan. Sekolah Alam Medan fokus pada pendidikan anak-anak teman jus, mengajak para siswanya untuk peduli dengan alam. Pelestarian lingkungan menjadi salah satu metode yang disampaikan di anak-anak istimewa ini. Tidak hanya itu, mereka juga dilibatkan membuat ekoenzim atau cairan dari fermentasi limbah organik yang bisa digunakan sebagai sabun cuci. Suaranya agak kecil ya, dijelaskan aja ya. Saya jelaskan sedikit, ini adalah video hasil liputan dari The ITV di Sekolah Alam Medan. Jadi anak-anak membuat ekoenzim. Ini anak-anak yang sudah remaja, ini prosesnya mereka membuat ekoenzim, memilah-milah sampah, kemudian prosesnya menjadi ekoenzim. Ini adalah salah satu kegiatan kita di Sekolah Alam Medan. Ekoenzim dari Workshop. organik di sekolahnya. Ekoenzim karya Jolin Fania kemudian dijual kepada masyarakat sekitar sekolah yang mulai beralih menggunakan fermentasi organik untuk mencuci tangan. Nah, kebetulan salah satu murid bernama Jolin kemarin memvideokan proses dari pembuatan ekoenzim ini, kemudian dilombakan dan ternyata menang. Sampai kembali ke slide ya Pak yang dimulai. Nah, ini Jolinnya. Terima kasih kembali Bu Lili. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana Bu Lili bisa mengajarkan anak-anak berhubungan ibu hingga bisa meraih menjadi juara Bu, dan seperti apa sebenarnya metode pembelajarannya di kelas ini Bu? Terputus ya. Mungkin sinyal kurang bagus karena di sini sedang mendung. Kalau misalnya videonya nggak bisa, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja ya. Silakan, Mas. Oke, maaf ya ada gangguan sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini ada produk-produk kita yang lainnya ya, seperti body wash with ecoenzym juga, ada hand soap baru with ecoenzym juga, dan floor cleaner with ecoenzym. Nah, di sini ada organic liquid laundry deterjen juga ya, ada pembasmi hama. Nah, ini produk-produk kita hebat yang lainnya juga untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini untuk
harga dan penjualan boleh dijelaskan sama teman saya ya. Oke, persilahkan. Nah, di sini Bapak Ibu sendiri bisa lihat di layar produk-produk yang kita pasarkan, apa saja yang dari kita hebat, ada dishwash, floor cleaner, dan yang lain-lain. Nah, juga di sini kami juga sudah memasarkan di berbagai sosial media, ada di Instagram, Twitter, dan sebagainya, bisa Bapak Ibu dan sendiri lihat di layar kaca. Nah, di Tokopedia, di Marketplace juga ada. Sekarang di Tokopedia lagi ada promosi free ongkir bagi yang Bapak Ibu sendiri mau membeli produk kami, bisa melalui Tokopedia karena lagi ada gratis ongkir, biar menghemat ongkir saja gitu. Nah, di sini kami juga sudah men-share link dari Kita Hebat ID. Bisa Bapak Ibu sendiri lihat di layar. Nah, Oke, jadi untuk biar lebih gampangnya boleh Bapak Ibu lihat di link trik kita ya, Kita Hebat ID. Jadi jangan khawatir, kita share nanti untuk harga dan produk-produk juga boleh kita lihat di link tree-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekian presentasi kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan mengenai produk mungkin boleh di chatting ya, kalau misalnya ada yang tidak paham, kalau ada penjualan, ada yang berminat mau beli juga boleh. Dan kebetulan hari ini 10% dari hasil penjualan juga kita berikan kepada Face untuk disalurkan sebagai donasi ya, kepada Face untuk disalurkan kepada keluarga ataupun guru-guru dari anak berkebutuhan khusus. Oke, berikutnya kita akan mulai seminar. Saya serahkan kepada Kak Novika sebagai moderator. Silakan Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga buat Kita Hebat. Produknya benar-benar hebat banget. Keren. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Tema kita kali ini adalah tips komunikasi efektif buat anak ABK yang bekerja. Dan kita sudah memiliki 2 pembicara yang juga nggak kalah keren dari Kita Hebat. Pertama ada Mbak Clara Juwita Tarigan. Mbak Clara adalah lulusan Presiden University dengan jurusan Public Relations. Mengajar di iHomeschooling dan Sekolah Alam Medan selama lebih dari 3 tahun. Dan Mbak Clara ini adalah salah satu pemenang Young Changemaker Social Enterprise 2019. Keren. Lalu kita juga punya Mbak Melva, nggak kalah keren, Mbak Melva Natalia Manalu adalah lulusan Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Biologi, dan telah mengajar di Sekolah Alam Medan lebih dari 1 tahun. Dan Mbak Melva adalah seorang food waste upcyclist. Wah, berarti suka banget bersepeda ya Mbak? Oke, langsung aja ke sesi materi. Mungkin Mbak Clara sama Mbak Melva bisa share screen, share slides-nya. Iya, oke, terima kasih kepada Kak Novika. Kami akan mulai presentasi kami siang hari ini. Oke, terima kasih buat Kak Novika, buat kesempatannya. Kami akan mulai presentasi kami siang hari ini. Iya, nah, tema kita pada hari ini yaitu tips komunikasi efektif bagi remaja berkebutuhan khusus untuk persiapan kerja. Maaf Mbak, kayaknya suaranya sangat bergema ya. Mungkin. Oke, maaf sebentar ya Kak. Ya. Tema kita pada hari ini adalah tips komunikasi efektif bagi remaja berkebutuhan khusus untuk persiapan kerja. Nah, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Apakah individu berkebutuhan khusus dapat bekerja?
Apakah efektif persiapan bekerja dilakukan saat remaja? Apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada mereka? Nah, di siang hari ini akan kita bahas tuntas pertanyaan tersebut. Ya, boleh dilanjutkan Miss Clara. Oke, berikut adalah remaja berkebutuhan khusus yang sudah bekerja. Yang pertama ada Koji Santoso Eto, 26 tahun, seorang pengusaha kopi yang berada di Jakarta. Dia ahli dalam meracik kopi dan sampai saat ini masih aktif di bidangnya. Nah, yang kedua ada Jolin Fania, 14 tahun, salah satu murid iHomeschooling yang berhasil memenangkan kompetisi yang diselenggarakan oleh HIMSI Sumatera Utara dalam rangka memperingati ulang tahun HIMSI ke-61 dan Hari Anak Nasional pada tahun 2020 yang mengusung tema persiapan karir anak pada era Digital Society 5.0. Nah, yang ketiga ada Amstar Band, terdiri dari Arya, Abisma, Elvita, dan Sinta, 4 individu berkebutuhan khusus membentuk sebuah grup band. Nah, mereka ini pernah tampil di Anan Autistic Talent Gala 2015 di Hong Kong. Mereka suka membawakan lagu-lagu bergenre pop. Bapak Ibu yang ada di sini mungkin sudah mengetahui apa itu berkebutuhan khusus. Nah, secara umum berkebutuhan khusus itu memiliki 4 gangguan. Apa saja? Yang pertama, gangguan sensori, gangguan perilaku, gangguan komunikasi, dan gangguan interaksi sosial. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang komunikasi? Apakah komunikasi sama dengan berbicara? Jadi sebenarnya komunikasi itu apa, Miss Melva? Iya, komunikasi itu adalah kegiatan bertukar pikiran, pesan, atau informasi. Nah, komunikasi dapat dilakukan dengan berbicara, visualisasi, bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan perilaku. Artinya, meskipun tidak berbicara, asalkan ada pesan yang tersampaikan melalui berbagai cara, supaya sudah dapat dikatakan sebagai komunikasi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh gambar. Secara visualisasi, ada ya gambar yang pertama, seseorang yang menggunakan peks, dia meminta buah apel. Ya, lalu di gambar berikutnya ada gambar buku dengan tulisan reading time yang artinya saatnya untuk membaca. Lalu ada gambar bathroom break yang artinya saatnya ke toilet. Lalu ada gambar roti yang dengan tulisan lunch yang artinya makan siang. Lalu ada juga seseorang yang meletakkan jarinya di bibir yang mengartikan diam, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada juga seorang murid yang menyampaikan isi pemikirannya dengan cara mengetik di handphone, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, boleh dilanjut dengan Miss Clara? Iya, tujuan dari komunikasi ada sebagai menginformasikan. Contoh sederhananya, guru menginformasikan tanggal berwarna merah kepada muridnya bahwa tanggal tersebut libur sekolah. Seperti itu. Yang kedua, membujuk. Contoh sederhananya, sebelum acara ini, Bapak Ibu sudah mendengarkan kami membujuk Bapak Ibu untuk membeli produk kami disinfektan dan detoksifikan buatan remaja berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Medan. Tujuan ketiga, mendidik. Contoh sederhananya, guru mendidik muridnya kemandirian, misal cuci tangan, gitu. Yang keempat, menghibur. Contohnya ketika kita menonton atau melihat acara yang kita sukai, kita terpikat dan terhibur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam presentasi kali ini, kami menggunakan kurikulum framework. Berikut adalah skemanya, ada kebiasaan kerja,
keterampilan interpersonal, kemandirian, dan komunikasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, sebelum kita masuk ke kurikulum framework, ada prinsip pengajaran kurikulum framework. Yang pertama, komunikasi jelas. Penting anak paham. Contohnya, ketika kita berbicara kepada anak, gunakan kata-kata yang sering kita gunakan kepada anak. Misalnya antara telinga atau kuping. Jangan kita katakan telinga, padahal selama ini kita lebih sering menggunakan kuping. Seperti itu. Lalu contoh lainnya, misalnya antara bokong dan pantat. Kita lebih sering menggunakan yang mana? Gitu. Lalu jangan buat asumsi. Contohnya, ketika anak menumpahkan air, minum, orang tua mengatakan, tumpahkan lagi, tumpahkan lagi. Nah, sebaiknya katakan, pelan-pelan minumnya ya, seperti itu. Lalu kalimat langsung, contohnya, sebaiknya gunakan kata seperti ambil botol. Ambil botol. Jangan katakan, ambil botol itu, bawa ke sini, karena itu terlalu panjang. Lalu yang kedua, samakan persepsi. Detail dan jelas urutan pekerjaannya. Contohnya, urutan cuci tangan, putar keran air, basahi tangan, ambil sabun, gosok tangan, bilas dengan air, matikan keran, lalu lap dengan handuk yang bersih. Lalu target harapan kita. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Jika anak belum mampu, maka bantu. Lalu konsekuensi. Jika anak sudah mampu, boleh diberikan reward. Namun jika belum mampu, ambil apa yang dia suka. Misalnya dia suka bermain handphone nih, lalu tarik aja handphonenya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah konsisten. Kerjakan sesuai rencana. Buat jadwal anak, misalnya pukul 7 bangun tidur, pukul 8 sarapan, pukul 9 sekolah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Lalu ajarkan latihan dan evaluasi, seperti itu. Nah, hal apakah yang penting diajarkan untuk anak-anak kita? Yang pertama, mengapa ini penting dipelajari oleh anak? Lalu yang kedua, bagaimana cara mengajarkannya? Lalu yang ketiga, kapan kita harus mengajarkannya? Dan yang keempat, apa yang perlu dikatakan atau dikerjakan? Seperti itu. Ya, selanjutnya boleh dilanjutkan Miss Clara. Ya. Ada 4 hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum framework. Yang pertama, kebiasaan kerja. Kebiasaan kerja adalah perilaku yang berakibat langsung terhadap bidang kerja. Contohnya, produktivitas dan kecepatan kerja, mengikuti jadwal, ketetapan, menerima koreksi, dan mengorganisir. Yang kedua, kemandirian, keterampilan bantu diri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, berpakaian dan berpenampilan, kebersihan diri, menjaga diri, perilaku saat istirahat dan makan, dan manajemen emosi. Nah, kami mengambil contoh menjaga diri dari hidden curriculum. Yang pertama, mengangkat beban yang benar agar punggung tidak cedera. Jadi mengangkat beban yang benar adalah diawali dengan jongkok ya, bukan membungkuk. Gitu. Contoh kedua, memegang pisau yang benar dengan memegang pangkal pisau dan menjepitnya. Lalu benda yang mau dipotong dipegang dengan tangan lainnya. Nah, yang ketiga, komunikasi bisa dilanjut Miss Melva. Ya, lalu komunikasi. Ada 2 tipe komunikasi, yaitu reseptif dan ekspresif. Mengapa ini penting? Karena banyak remaja berkebutuhan khusus mengerti reseptif, tetapi jarang yang paham komunikasi ekspresif. Contohnya, meminta bantuan, merespon orang lain, menyampaikan pesan dengan volume dan nada suara yang wajar. Contoh meminta bantuan, misalnya, Bu, gunting saya rusak, tolong ganti, seperti itu. Lalu, komunikasi tidak efektif terjadi apabila kalimat terlalu panjang. Contohnya,
Ayo cuci tangan di wastafel, cuci yang bersih ya nak. Maka anak akan sulit paham. Ekspresinya bengong. Seperti itu. Mengapa hal ini terjadi? Karena anak belum mampu meniru. Sulit ingat, tidak suka instruksi, belum paham, masalah persepsi, dan masalah mengindra. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, boleh dilanjut Miss Clara. Oke, yang keempat, keterampilan interpersonal. Peraturan sosial tak tertulis berdasarkan kebiasaan budaya, tempat, konteks, orang-orang, dan sebagainya. Contohnya, hindari perilaku tidak sopan. Contoh sederhananya, berteriak di tempat umum. Gitu. Lompat-lompat, itu kan perilaku yang tidak sopan ya. Yang kedua, rutinitas sosial positif. Contoh, terima kasih, tolong, dan Ibu ya. Nah, itu tadi kurikulum framework, dan sekarang kita masuk nih dalam bagian yang penting. Apa itu? Ya, tips komunikasi yang efektif pada remaja berkebutuhan khusus. Apa aja tipsnya Miss Melva? Ya, tips yang pertama yaitu gunakan visual support untuk mempermudah anak mengenal objek. Di sini kami mengambil contoh buah-buahan karena kami membuat berbagai produk disinfektan dan detoksikan. Di sini ada gambar buah dan kulit buah beserta dengan tulisannya. Kenapa ada tulisannya? Karena supaya anak lebih mudah membaca. Lalu yang kedua, inilah dia gambar buah dengan tulisannya. Ada buah pisang, buah nanas, dan beserta dengan kulitnya. Lalu yang kedua bisa dilanjut Miss Clara. Oke. Gunakan urutan gambar yang jelas. Ya, itu tips yang kedua. Jadi, kami di Sekolah Alam Medan menggunakan gambar untuk mempermudah anak dalam bekerja. Contohnya, kami membuat disinfektan. Nah, kita buatlah gambar kulit nanas, urutan pertama. Urutan kedua, cuci kulit nanas. Urutan ketiga, potong kulit nanas. Urutan keempat, masukkan ke dalam botol atau wadah. Kelima, tuang air ke dalam wadah. Keenam, tuang molase. Ketujuh, tutup rapat. Kedelapan, rendam selama 3 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu juga di rumah kalau ingin mengajarkan anaknya bekerja yang sederhana saja, buat gambar yang sederhana juga. Jadi kita bisa mulai dengan gambar untuk mengajarkan kepada anak. Begitu. Tips yang ketiga, gunakan kata sederhana yang sering didengar anak. Misalnya, cuci tangan atau potong buah. Gitu. Lalu, nah itu tadi tipsnya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengajarkan kepada remaja berkebutuhan khusus untuk persiapan mereka bekerja. Bagaimana ya Miss Melva? Iya, caranya yang pertama. Banyak orang tua menginginkan anaknya bekerja, tetapi tidak mengetahui bakat dan minat ketertarikan anak. Itulah yang menjadi masalah utama. Lalu ketahui dengan cara assessment. Yang kedua, setelah itu kita lihat dari program apa yang cocok untuk minat dan bakat anak tersebut dengan cara assessment. Lalu yang ketiga, kita lakukan pelatihan hard skill dan soft skill dengan strategi yang dinamakan dengan employability training. Lalu yang keempat, setelah dilatih, tempatkan anak sesuai dengan keterampilan yang diperolehnya, yaitu job placement. Lalu yang kelima, berikan job support, yaitu mempersiapkan tempat kerja dan teman kerja yang sesuai supaya pekerjaannya berlangsung terus-menerus. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, it takes a special person to take someone special by Albert Einstein. Yang artinya perlu seseorang yang spesial dan Bapak Ibu adalah orangnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator. Wah, terima kasih Mbak. Keren banget. Presentasinya sangat ini ya, lengkap. Terus sangat clear dengan gambar-gambarnya. Tips-tipsnya juga disampaikan dengan sangat baik.
ini saya akan memberikan waktu buat para peserta seminar yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menulis di kolom chat atau bisa unjuk jari, unjuk tangan. Saya lihat dari sini kalau videonya on. Kalau enggak bisa tulis di chat atau ada raise hands nggak di sini ya? Kayaknya nggak ada. Ya, saya persilahkan buat yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan dari William Antonius. Apakah dalam mengenalkan dunia kerja, kita perlu bekerja sama dengan dunia usaha? Baik, buat Mbak Clara sama Mbak Melva bisa langsung dijawab. Mungkin selagi Mbak Melva dan Clara menjawab, yang ingin bertanya silahkan diketik di kolom chat. Oke, ini pertanyaan dari Pak William ya. Apakah dalam mengenalkan dunia kerja, kita perlu bekerja sama dengan dunia usaha? Oh, ini dengan ininya ya, jenis pekerjaannya begitu ya Pak ya? Pak William mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya mungkin. Apakah ini berhubungan dengan ya? Ya. Jadi apakah memang kalau kita mau melatih anak cuci mobil, berarti kita harus punya suatu koneksi usaha dengan suatu tempat cuci mobil seperti itu. Jadi kita sudah prepare duluan. Takutnya kalau kita prepare satu pelatihan tapi kita tidak punya koneksi, apakah ada kesulitan nanti saat anak itu di masyarakat? Oke, terima kasih Pak William. Sudah jelas. Jadi apakah kalau kita ingin mentargetkan sebuah bidang pekerjaan buat anak tersebut, kita harus punya koneksi terlebih dahulu sebelum kita memberikan pelatihan? Oke, kita coba jawab ya Pak William dan Kak Novika ya. Tadi kan Bapak bilang apakah tadi kalau kita mau mengajarkan anak mencuci mobil kita harus mengenalkan juga ke tempat cuci mobilnya, begitu ya Pak ya? Begitu bukan? Mungkin lebih maksudnya apakah kita harus sudah punya koneksi terlebih dahulu Ya, ke tempat koneksi cuci mobil? terlebih dulu. Ya. Koneksi ke tempat cuci mobil gitu. Iya, karena agar lebih linier, takutnya kalau kita mengenalkan suatu jenis usaha, tetapi kita tidak punya konsumen di luar, karena akhirnya bentuk usaha yang kita latih menjadi ya hambar lah istilahnya. Ya, iya. Apakah perlu gitu kan? Jawabannya perlu. Ya. Itu. Boleh dilanjut Miss Clara? Ya, kan tadi contoh sederhananya kan koneksi antara Bapak dan misalnya situasinya gini aja Pak. Bapak mau mengajarkan ke anak cara mencuci mobil. Bapak perlu koneksi ke doorsmell tempat pencuci mobil misalnya. Ya Bapak perlu koneksi lah sama mereka. Karena apa? Karena biar nanti ketika Bapak bawa anak Bapak ke tempat pencuci mobil, yang tempat pencuci mobil ini enggak kaget juga ngeliat anak Bapak gitu kan. Sebelumnya Bapak udah nerangkan juga kan ke mereka kalau nanti saya mau bawa anak saya ke sini, mau mengenalkan cara mencuci mobil, nanti anak saya begini gitu. Jadi kan anak Bapak enggak kaget, yang pemilik usaha juga nggak kaget waktu ketemu anak Bapak gitu. Alangkah baiknya sih sama-sama berkoneksi antara Bapak dan ke bidang usaha mana yang Bapak pengen bawa anak Bapak untuk memperkenalkan pekerjaannya. Mungkin Kak Novika bisa tambahkan? Oke, terima kasih. Jadi kalau dari penjelasan Mbak Clara sama Mbak Mevin, mereka memerlukan koneksi, tapi kalau saya tangkap koneksinya tuh lebih komunikasi dengan pemilik usahanya ya, supaya paling tidak
pemilik usaha tidak kaget bahwa anak yang akan kita tawarkan untuk bekerja di tempat tersebut memiliki kebutuhan khusus. Itu pertama. Mungkin kalau dari Pak William yang saya tangkap tadi itu adalah koneksi, istilahnya sudah kenal duluan gitu ya Pak ya sama pemilik usahanya. Jadi Kalau ya silakan. ya, jadi kalau menurut saya kalau udah kenal duluan sama pemilik usahanya mungkin ya akan lebih baik perlu, tapi jika tidak punya juga nggak apa-apa. Yang penting kita melihat dulu pre-assessment sama assessment dari anak tersebut, memang bidangnya minatnya di mana. Jika kita sudah melihat kira-kira bidangnya ke arah sana, kita sebagai orang tua sudah mulai bisa siap-siap nih ke bidang tersebut, mulai cari tempatnya, lalu bisa mulai berkenalan, selagi anak juga masih di training. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan kedua mungkin ada yang ingin bertanya? Terima kasih ya Kak Novika. Sama-sama. Di kolom chat belum ada yang memberikan pertanyaan, mungkin yang mengaktifkan video bisa tunjuk tangan. Belum muncul, Mas. Belum. Saya share sedikit ya tentang tentang bekerja, yang pertanyaan Bapak yang tadi. Jadi seperti tahun lalu kita juga, anak-anak kita juga bekerja di restoran. Jadi tahap awalnya itu kita mengajukan diri ke pemilik restoran, kemudian anak-anak dibawa, dia juga lihat, oh anak-anaknya baik, sudah terampil dan juga sudah teratur. Seperti itu. Kemudian terputus ya? Iya, terputus, Kak. Iya, udah tersambung kembali ya? Sudah. Oke. Nah, setelah itu tahap awal anak-anak tetap didampingi. Jadi ada anak yang jadi kasir, dia bisa waktu diajarin pakai mesin tuh bisa, cuma pada saat praktek langsung di mana pembelinya antri, dia mulai grogi ya. Mungkin sama seperti kita, kalau kita pada tahap baru kerja juga grogi. Mereka juga demikian, jadi nggak bisa disalahkan. Mereka didampingi, kemudian tapi lama-kelamaan mereka jadi lebih lancar untuk praktek. Kemudian ada juga yang jadi waiter, tahap awal mungkin mereka hanya menyajikan tapi diam aja, nggak bilang silakan dimakan atau dan sebagainya, tapi diem aja. Kemudian berikutnya kita juga ajarin kita harus ngomong misalnya kepada customer, tetapi suaranya juga harus lembut karena pada prakteknya itu nanti mereka akan ngomong tapi suaranya belum bisa di-setel, jadi kadang-kadang lebih keras. Jadi customer-nya kaget, kok seperti disuruh makan kok seperti dibentak gitu ya. Silakan makan Pak. Nah seperti itu. Jadi tahap awal memang guru tetap harus mendampingi. Kalau misalnya ada apa-apa, mungkin guru yang harus menjelaskan kepada customer ya, maaf ya ini lagi belajar bekerja dan sebagainya. Nanti lama-kelamaan pendampingan itu dikurangi, guru hanya melihat dari jauh saja. Ya mudah-mudahan sampai suatu hari nanti nggak usah lagi ada guru pendamping, anak-anak sudah bisa bekerja. Jadi itu yang dilakukan tahun lalu sebelum pandemi, jadi selama pandemi dihentikan sementara. Terima kasih Silakan, Kak saya atas tadi tambahannya. Iya, terima kasih Kak atas tambahannya. Bagaimana Pak William, sudah cukup lengkap informasi pertanyaannya? Oke. Lalu ini saya ada pertanyaan dari Lela. Apakah mereka bisa mendapatkan gaji juga ya kalau mereka bekerja? Iya, terima kasih pertanyaannya dari Lela. Ya, apakah
mereka mendapatkan gaji setelah bekerja. Iya. Nah, perlu pembicaraan di awal sebelum seorang remaja bekerja. Misalnya seperti ini, dia mampunya ngapain? Gitu. Misalnya kita kerja, misalnya seorang remaja berkebutuhan khusus bekerja di rumah makan. Dia hanya mampu melipat kotak nasi. Jadi kita bicarakan di awalnya, kamu melipat kotak nasi gajinya sekian. Ataupun dia bisa misalnya memotong sayur atau mengupas bawang, lalu kita jelaskan, gaji kamu memotong sayur dan mengupas bawang, gaji kamu sekian. Seperti itu. Jadi mereka bisa mendapatkan gaji. Seperti itu, Sheila. Bagaimana? Berarti, oke, itu jawabannya tergantung dengan apa yang mereka lakukan ya. Sejauh mana mereka membantu pihak pemberi kerja. Bagaimana ini juga pertanyaannya sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan dari Mbak Ira Indriani. Apakah yang akan diberikan kepada mereka setelah bekerja, apakah itu berbentuk reinforcement atau gaji? Oke, jawabannya tergantung dengan apa yang sejauh mana mereka membantu pemberi kerja. Ada nggak dalam bentuk reinforcement, Kak? Jadi bukan dalam bentuk gaji. Iya, akan saya tambahi apa yang diberikan kepada mereka setelah mereka bekerja. Nah, perlu kita tanya lagi, kita bisa kasih tawaran. Bisa berupa gaji ataupun bisa berupa voucher. Saya tanya, kamu nanti bekerja, kamu mau digaji dengan uang atau mau voucher? Voucher jalan-jalan atau voucher lain misalnya. Kita tanya kepada dia, gitu. Kalau dia maunya gaji, kita kasihkan gajinya. Tapi kalau dia mau bentuk voucher, kita kasihkan vouchernya. Jadi ada pertanyaan sebelum kita memberikan pekerjaan sama dia. Terima kasih. Oke, jadi sudah jelas di awal sebelum mereka bekerja, istilahnya dikontrak ya, itu seperti apa nanti timbal hasilnya buat mereka. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ada pertanyaan dari Pebrisa. Setelah dilakukan pre-assessment dan assessment, lalu kita menemukan bakat anak itu lebih dari satu. Apakah kita hanya memfokuskan satu bakat, lebih dari satu ya? Apakah kita hanya fokus ke satu bakat saja, atau mengasah bakat-bakat yang lebih dari satu itu? Oke, kami jawab ya. Kalau tadi terima kasih ya Febri ya. Nah setelah di pre-assessment dan assessment ternyata menemukan bakat anak lebih dari satu ya. Sebenarnya ini bagus ya karena ternyata kita menemukan bakat anak itu banyak gitu, nggak satu aja, misalnya nggak cuma masak, tapi ternyata dia juga bisa bernyanyi gitu. Tapi kan alangkah baiknya lagi kalau kita memfokuskan satu. Misalnya dia lebih tertarik nih antara, misalnya tadi kita menemukan dua bakat atau lebih, tapi kan dari antara yang beberapa itu pasti ada satu yang paling menonjol. Nah, kita kan bisa lihat dari yang beberapa bakat itu mana yang paling menonjol, itulah sebaiknya yang kita latih, kita perdalam lagi gitu, kita beri lagi dorongan gitu. Jadi kan dari satu pun kita bisa membuat anak itu lebih percaya diri kan, dengan satu saja lebih mahir dan dia pun bisa fokus gitu. Begitu. Bagaimana dengan Kak Novika? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari Kakak Clara bilang kalau lebih baik fokus ke satu bakat yang lebih menonjol, begitu ya, supaya anak itu lebih fokus ke situ dan kita bisa langsung memberikan training yang lebih tepat sasaran untuk satu bakat yang memang lebih menonjol di bidang itu. Karena biasanya anak walaupun punya beberapa bakat, pasti ada satu yang memang paling menonjol. Dan mungkin itu juga lebih baik juga buat mereka supaya lebih lebih terfokus, supaya mereka nggak bingung gitu ya. Misalnya mereka bakat di dua bidang yang agak berbeda, lalu kita memberikan pelatihan kedua bidang tersebut di waktu yang bersamaan, mereka juga akhirnya lebih sulit untuk mencapai target yang diinginkan. Benar. Oke, kita ada pertanyaan dari Mbak Mel Sandi.
atau Mas Melsandi, maaf. Menurut Anda, apa saja alat bantu komunikasi yang perlu disediakan oleh lembaga kerja untuk mempermudah anak berinteraksi dengan customer? Alat bantu komunikasi yang perlu disediakan oleh lembaga kerja. Menurut kami yang paling lebih mudah dan efektif digunakan itu adalah alat bantu visual support. Kenapa? Karena pada umumnya anak ataupun remaja berkebutuhan khusus sulit mengimajinasikan pesan yang dia terima. Misalnya ketika diberikan instruksi sebelum masuk bekerja cuci tangan, alangkah baiknya kita memberikan visual support cuci tangan. Itu sangat efektif untuk membantu mereka. Contoh lainnya misalnya ketika disuruh memotong buah, alangkah baiknya juga menggunakan visual support, bagaimana cara membilang pisau dan bagaimana cara memegang buah seperti itu. Iya, jadi sebaiknya lembaga kerja itu selain berbicara gitu gunakan gambar yang gampang gitu. Jadi anak kan kalau kebutuhan khusus kan kita tahu susah mencerna kalau kita berbicara secara verbal kan. Jadi kalau kita berbicara dibarengi dengan gambar itu mereka lebih mudah menangkapnya seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Jadi alat bantu komunikasi yang perlu disediakan adalah visual support berbentuk gambar yang mungkin bisa ditempel-tempel di area kerja sesuai dengan apa yang mau dilakukan oleh anak ABK tersebut ya. Misalnya mereka bertugas mencuci piring atau mengambil piring-piring atau makanan dari customer yang selesai makan, disesuaikan di mana tempatnya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa dalam asesmen kesiapan ABK bekerja, apakah kita lebih mengutamakan keterampilan dan komunikasi? Bagaimana dengan akademik soal nilai uang? Dari Pak William lagi nih. Bagaimana dengan akademik dan soal nilai uang? Sebenarnya sama-sama penting. Namun kan pada umumnya mereka yang sudah mampu misalnya bekerja, atau mereka pasti mengetahui sedikit tentang nilai uang. Contoh misalnya murid di sekolah kami, itu mereka ada belajar tentang akademik nilai mata uang. Nah dari situ mereka pasti paham mana nilai mata uang yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu. Jadi bukan hanya keterampilan dan komunikasi saja, tetapi akademik tentang nilai uang juga perlu mereka ketahui, seperti itu. Iya. Bagaimana Pak William, atau ada tanggapan atas jawaban? Ya, artinya kan kalau di slide tadi itu kan kalau saya buat hierarkinya kan memang di komunikasi dulu dibangun, kemudian skill-nya dibangun karena ada basic skill-nya di situ, baru anak kerja. Nah, sehingga seolah-olah akademik soal nilai uang itu kan tidak disentuh gitu. Karena kan kalau kita bicara tunagrahita mungkin memang level mereka sebatas di motorik, mereka bisa bekerja, bisa melakukan keterampilan, tapi untuk yang autisme kan mungkin nilai uang itu perlu. Jadi artinya bahwa nilai uang itu sifatnya no urgent, no important, tapi yang sifat urgent dan important adalah keterampilan, komunikasi yang penting dan keterampilan. Ya, terima kasih Pak William atas tambahannya. Buat selanjutnya, saya juga membacakan pertanyaan, cuman karena videonya tidak aktif, mungkin kalau ada tanggapan atau tambahan, silahkan juga ditulis di komen chat atau bisa mengaktifkan video dan mikrofonnya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Masta. Dalam bekerja mungkin akan terjadi resiko. Bagaimana sebaiknya sikap suatu badan usaha? Jadi kan mungkin waktu para RBK sedang bekerja,
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan apa yang harus dilakukan oleh para pemberi pekerja tersebut, badan usaha. Gimana, Mbak? Oke, kita coba ya. Dalam bekerja mungkin akan terjadi resiko, bagaimana sebaiknya kita sikap suatu badan usaha. Nah, sebelumnya kan badan usaha ini pasti udah tahu kan ya kalau anak yang akan bekerja sama kita berkebutuhan khusus. Ya, jadi sebaiknya disediakan tempat khusus juga lah buat mereka gitu. Karena kan kita tahu emosi emosi berkebutuhan khusus itu kan naik turun kan ya. Jadi resiko saat bekerja itu pun mungkin bahkan bisa terjadi. Jadi lebih baik cocokkan tempat kerjanya. Cocokkan tempat kerjanya dan teman kerjanya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Mbak Shanti, apa mau menambahkan? Saya melihat tangan. Oh, enggak. Oke. Oh, enggak. Kalau Yes. dari saya mungkin bisa menambahkan, kalau di sini itu ada namanya asuransi buat, apa ya namanya, asuransi yang kita bisa bayar setiap bulannya itu sekitar €5, mungkin di Indonesia sekitar berapa, 15, 60, 75.000 ya? 75.000 lah. Itu kita bayarkan tiap bulan, itu buat mengantisipasi jika mereka merusakkan barang. Jadi misalnya mereka memecahkan gelas atau ya karena ada hal-hal yang membuat mereka panik, akhirnya ada barang yang rusak. Jadi itu berhubungan dengan jika ada kerusakan fisik terhadap barang, dengan asuransi tersebut maka akan tercover buat mengganti ke pihak pemberi pekerja. Ya. Oke, itu selanjutnya pertanyaan dari Mbak Shanti. Sebagai seorang guru RBK, adalah suatu kebanggaan bagi kita ketika melihat anak didik kita mampu dalam dunia kerja. Terkadang banyak orang yang malah meragukan dan tidak yakin kalau anak-anak kita mampu untuk masuk dalam dunia kerja. Apa ada saran yang bisa diberikan untuk bisa meyakinkan orang tersebut bahwa anak kita mampu untuk memasuki dunia kerja? Iya, makasih Miss Santi ya. Sebagai seorang guru remaja, ya memang kalau kita sebagai guru, anak kita mampu tampil di depan umum, wah rasanya bangga ya, rasanya terharu gitu. Rasanya itu seperti berhasil gitu ya mendidik mereka. Tapi memang benar, ada juga sih yang meragukan anak itu gitu. Tadi di sini pertanyaan dari Santi ya. Adakah saran yang bisa diberikan untuk kita bisa meyakinkan orang lain? Untuk meyakinkan orang lain bahwa berkebutuhan khusus itu mampu bekerja, mungkin sedikit sulit ya untuk meyakinkannya. Tapi mungkin kalau langsung kita tampilkan, mungkin mereka akan lebih percaya gitu kan. Kalau secara kita cerita dari mulut ke mulut, oh, anak ini bisa nih, dia bisa bekerja bikin ini, dia bisa masak, dia bisa bercocok tanam gitu. Mungkin dia nggak akan percaya gitu, karena dalam mindset orang-orang kan kalau berkebutuhan khusus itu kan yang selain emosinya berubah-ubah juga kalau yang orang awam pikir kan pasti udah ke ini kan, udah nggak seperti kita gitu. Kalau mungkin saran dari kami mungkin ya, tunjukkan saja mungkin misalnya dari video atau foto kepada orang-orang gitu bahwa berkebutuhan khusus itu juga bisa bekerja, berkebutuhan khusus itu juga bisa tampil di depan umum sama seperti kita. Mungkin seperti itu saran dari kita. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita perlu menunjukkan bukti-bukti mereka-mereka yang memang sudah di dunia bekerja. Ya. Kerja. Kita ada waktu kayaknya sekitar 2 menitan, tapi mungkin kita akan tambah 15 menit karena saya sangat senang sekali banyak pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Andira, jika seorang RBK memiliki minat yang tinggi dalam sebuah bidang pekerjaan, namun orang tuanya tidak mendukung, Mbak, gimana itu?
wow, ini anak punya minat, orang tua nggak mendukung, kayaknya komunikasinya kurang efektif ya Mbak, ya Kak ya. Karena kan sebaiknya kalau kita sebagai orang tua, minat anak selama itu positif, sebaiknya kita dukung gitu. Ini kan kita, pertanyaan tadi dari Adira, dia minat tinggi dalam suatu bidang pekerjaan. Sekarang pekerjaannya apa dulu? Minatnya apa dulu? Yang positif enggak? Ke arah yang lebih baik buat kehidupan dia ke depannya enggak? Kalau memang bermanfaat buat kehidupan dia, kayaknya orang tuanya memang harus mendukung deh. Bukan kayaknya lagi sepertinya, harus mendukung. Kalau memang itu bisa membuat kehidupan dia ke depannya lebih baik lagi gitu. Saya rasa antara orang tua dan anak harus ada komunikasi untuk bisa biar nggak ada keraguan gitu antara orang tua gitu. Jangan nanti anaknya misalnya anaknya bisa sukanya bernyanyi, tapi orang tua pengennya anaknya itu jadi menggambar gitu. Jangan keinginan orang tua yang diikutkan, tapi keinginan anak lah. Misalnya anaknya tadi suka bernyanyi, ya sudah kita kembangkan gitu. Haruslah kita dukung selama itu positif, selama itu bisa bermanfaat buat kehidupan kedepannya buat dia gitu. Seharusnya kita berikan rasa percaya diri gitu sebagai orang tua. Berarti di sini Bagaimana, kalau Kak? sudah orang tua tidak memberikan dukungan, ini harus pintar-pintarnya guru atau terapis buat Iya, membukakan mata hati orang mata tua hati bahwa orang tuanya. anak ini akan lebih berkembang jika Iya. dia disesuaikan dengan minatnya mereka, gitu ya. Oke, dari Perhogen Panghabean, saya ingin bertanya, apakah anak berkebutuhan khusus mendapatkan istirahat yang lebih banyak daripada anak tipikal? Semisal anak yang tipikal memiliki waktu istirahat 1 jam dalam 8 jam bekerja. Lalu apakah untuk anak RBK memiliki waktu istirahat lebih banyak? Itu dari pengalaman-pengalaman biasanya gimana, Mbak? Iya, nah menurut pengalaman yang sering kami lihat, biasanya remaja berkebutuhan khusus itu sulit untuk fokus lebih lama seperti itu. Jadi biasanya mereka bekerja, kita buat, misalnya dia bekerja hanya 3 jam, dan misalnya dari jam 8 sampai jam 11, seperti itu. Jadi kalau dia bekerja seharian sampai 8 jam, menurut kami itu mereka kurang betah seperti itu. Bisa saja nanti mereka jadi tantrum atau lari sana lari sini gitu. Jadi sebaiknya gunakan waktu sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Menyesuaikan dengan kondisi RBK tersebut, kira-kira mereka sudah mulai tidak fokus setelah berapa jam gitu ya. Dan memang pada kenyataannya di lapangan mereka memang butuh waktu istirahat yang lebih banyak ya. Menyesuaikan, tidak bisa langsung 7 jam nonstop gitu ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Madeline Cynthia Claudia. Apakah baiknya RBK yang akan bekerja kita ajarkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya atau lingkungan kerjanya yang menyesuaikan dengan kebutuhan RBK? Jadi apakah si pemberi pekerja yang harus menyesuaikan dengan RBK atau RBK yang menyesuaikan diri dengan situasi pekerja? Kalau menurut kami ya, remaja berkebutuhan khusus yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Mereka harus kenal juga lingkungan kerjanya seperti apa. Karena kan sebelum mereka bekerja, mereka pasti kan sudah diinformasikan dulu terlebih dahulu kan. Kalau kamu nanti kerjanya di sini, temannya ini, kamu nanti buat misalnya kamu nanti kerjanya di sekolah alam gitu, kerjanya buat disinfektan, nanti kamu sama teman-teman motong buah nanas gitu. Jadi kalau menurut pengalaman kami, remaja berkebutuhan khusus lah yang harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia bekerja. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya berhubungan sama pertanyaan selanjutnya. Jadi kan dalam dunia kerja itu biasanya ada perubahan, misalnya perubahan jadwal kerja atau perubahan misalnya rolling siapa yang harus melakukan ini atau itu. Nah, padahal kan RBK sangat rigid. Nah, itu gimana cara mengkomunikasikan kepada RBK agar mereka mau menerima perubahan yang mungkin terjadi nantinya di tempat kerja? Oke, untuk mengkomunikasikan perubahan,
ya sebaiknya kita sebagai guru atau orang tua lakukanlah social story sebelum perubahan itu kita lakukan gitu. Social story lah terlebih dahulu anak kita, karena kan kita tahu ya berkebutuhan khusus itu memang rigid, nggak bisa mendadak. Nah, kalau mendadak misalnya hari ini kita ubah jadwalnya yang tadinya mereka bekerja memotong, kita ubah menjadi mengangkat beban misalnya, mereka kan pasti akan tantrum, marah gitu. Jadi sebaiknya sebelum mengubah jadwal, lakukanlah social story seperti itu. Itulah cara yang efektif yang kami pakai ya di sekolah gitu. Jadi kalau yang saya tangkap, selain juga RBK-nya pertama harus siap dan menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya juga harus tahu dan mengerti bahwa mereka bukanlah anak yang bisa dirubah-rubah jadwalnya atau tugas kerjanya. Jadi juga harus ada social story itu tadi ya Mbak. Gimana Mbak Mel Sandi Sihombing, apa ada tambahan atau pertanyaan tambahan? Mbak Mel Sandi ada tanggapan? Atau gimana? Atau ada yang kurang tepat gitu, Mbak Mel Sandi? Oh ini. Oke, sepertinya macet itu videonya. Ya udah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Dari Masta. Ini pertanyaannya berhubungan sama jawaban tambahan saya tadi mengenai biaya asuransi. Ya, jadi di sini itu ada namanya asuransi asuransi barang istilahnya. Asuransi ini diberlakukan tidak hanya untuk anak RBK berkebutuhan khusus, juga buat kita yang tipikal. Jadi semisal kita memecahkan barang di toko atau di mana, itu bisa tercover karena kan kita tidak sengaja melakukannya. Nah, kita membayar iuran tersebut atau premi asuransi tersebut setiap bulan ke pihak asuransi tersebut. Jadi ada banyak macam. Ya kalau di Indonesia ada mungkin apa itu namanya? Prudensial atau ya berbagai macam lah nama asuransi, tapi kalau BPJS sepertinya tidak ada program itu. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan di toko atau di mana, mereka pihak asuransi akan mengganti ke tempat toko tersebut. Oke, lalu ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Raudatul Adawiyah. Di dalam dunia kerja pasti ada target yang harus dicapai, misalnya banyaknya permintaan barang. Apakah RBK juga harus mencapai target tersebut? Jika ya, bagaimana cara kita memotivasi mereka untuk mencapai target? Oke. Jadi apakah remaja berkebutuhan khusus diharuskan mencapai target? Iya, bagaimana? Nah, tadi kami juga ada singgungnya di slide presentasi kami, beri target kepada mereka. Targetnya itu sih yang kita buat selama pengalaman kita bukan yang terlalu berat sih. Misalnya mereka targetnya itu dari jam kerja gitu. Misalnya dia kerja dari jam 8 sampai jam 11, apa yang harus sudah diselesaikan gitu. Misalnya dia memasukkan aktif nanas ke dalam botol, kita kasih target dari jam 8 sampai 11 kamu ngerjainnya harus sudah selesai 2 kilo ya atau 3 kilo ya gitu. Jadi targetnya nggak berat gitu. Nah, untuk memotivasinya mungkin kita bisa gini ya, bisa kasih reward gitu. Kalau udah selesai pas jam 11 kita lihat, wah ternyata yang kita kasih target 3 kilo udah selesai sama mereka lakukan. Ya kita kasih kayak pujian gitu. Atau dikasih apa yang mereka suka. Misalnya mereka suka makan makanan yang disuka atau main musik. Itulah kita kasih kayak bentuk reward ke dia gitu. Jadi termotivasi dia, jangankan berkebutuhan khusus kita saja ya, kalau misalnya dikasih yang apa kita suka pasti
mencapai target yang diberikan kepada kita, apalagi berkebutuhan khusus gitu. Targetnya jangan yang terlalu sesuai ekspektasi kita yang tinggi sampai 10 kilo, sampai 20 kilo gitu ya. Yang sederhana saja. 3 kilo kah, 2 kilo kah, dalam waktu 3 jam terselesaikan mereka kah gitu. Seperti itu. Atau Oke. ada yang mau menambahin? Ada yang mau menambahkan? Oke, jadi kalau dari Mbak Clara, target untuk RBK itu sendiri pastinya tidak harus sama dengan pekerja yang lain, pastinya lebih sedikit atau menyesuaikan dengan kemampuan RBK tersebut. Dan cara memotivasinya salah satunya dengan memberikan reward. Bagaimana Mbak Raudatul? Oke. Baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin masih ada. Baik, kalau begitu saya tutup sesi presentasi dari Mbak Clara dan Mbak Melva, dan saya tutup juga sesi pertanyaan tanya jawabnya, dan saya kembalikan acara ini kepada host, kepada Mbak Lili, Miss Lili. Iya, terima kasih Kak Novika. Miss Masta, host bisa share sertifikat? Ya, terima kasih Kak Novika, juga Miss Melva dan Miss Clara sudah berbagi di sini. Ini kami share e-sertifikatnya, nanti kita akan kirim via email. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, meluangkan waktunya, berdiskusi di sini. Untuk lanjutannya, bila masih ada pertanyaan, boleh nanti dikirim ke WhatsApp, Face ya. WhatsApp-nya Face, sepertinya semua peserta ada dimasukkan ke dalam grup Face oleh Miss Eslin, kayaknya udah masukkan ya kemarin ya. Nanti pertanyaan selanjutnya boleh disambung di situ. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan donasi untuk acara hari ini. Ya, dana yang sudah diberikan akan disalurkan oleh Face untuk anak-anak yang sampai saat ini masih dibiayai untuk terapi dan sekolahnya. Khusus untuk anak-anak istimewa ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Udah selesai, kalau sudah ini udah selesai ya berarti ya. Sesi foto-foto belum ya? Miss Masta bisa? Mungkin boleh buka ininya ya. Bapak Ibu boleh tolong buka kameranya biar bisa foto-foto dulu ya. Miss Masta bisa ini bisa dikomando dari sini, saya nggak nampak soalnya. Iya, oke. Sebentar ya. Satu. Sudah ready? 1, 2, 3. Iya. Oke, Miss Masta sudah ya? Ulangi lagi. Oh, 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3.
Oke, iya. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Miss Clara. Terima kasih Kak Novika. Semoga suatu hari saya bisa saya bisa ke sana. Amin, amin. Terima kasih Kak Novika. Terima kasih Kak Novika buat bantuannya. Terima kasih semuanya. Semoga Saya kami sangat senang segera sekali menyusul bisa ke kenal. Belanda. Amin, amin, amin. Kalau nyusul ke sini silakan menginap di apartemen saya. Oh iya, boleh. Terima kasih ya, Kak Novika. Luar Makasih biasa Pak. ini Ya, bantuannya. Sungguh. luar salut. biasa juga ini seminarnya. Iya, Memberikan banyak informasi dan pengetahuan juga buat saya. iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak.